Bang, ngapain di sini? Aduh, nih nyari sinyal, kan dekat tiang tuh. Ah, daripada nyari sinyal, mending review mobil. Ada mobil yang cocok tuh buat lo. Mobil apa tuh? Ngopi mas, ngopi mas. Oh, makasih udah nyetok. Tadi mobil apa? Itu VRS. VRZ. Maksudnya cocok gara-gara sama kayak badan gua gitu. Ah, candaan klasik gitu mah. Bukan, itu VRS. Lihat deh. VRS. Terus apa cocoknya sama gua? Itu banyak stikernya cocok kan buat lo. Oh iya. Kami suka stiker. Oh, VRS. VRS mah gue suka. Halo guys, welcome back to Autonet Max ya. Jadi di belakang gue ini udah ada VW Polo VRS ya. Jadi sebenarnya kita tuh udah nge-review mobil ini pas IMS 2018 kemarin. Kalau misalnya kalian pengen lihat detailnya, nonton aja di video ini. Nah, untuk video kali ini gue akan bahas lebih ke rasa nyetirnya aja kali ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalnya kita bahas eksterior sama interiornya dikit aja. Oke, jadi ini adalah VW Polo VRS. Terus bedanya apa sama VW Polo biasa? Kalau secara eksterior, bedanya itu di sini banyak aksen-aksen hitam ya. Sama di sana ada stiker VRS. Kelihatannya sih memang kayak di stikerin ini. Jadi hitam-hitam itu kayak hitam stiker, tapi bukan cat juga. Jadi ini kayak plastik tapi yang belum dicat. Ya, begitu sih. Gue sih lebih prefer kalau dia sewarna body ya, kayaknya lebih keren ya. Terus bedanya lagi, si Polo VRS ini dia punya tenaga yang paling besar di kelasnya untuk pasar Indonesia ya. Mungkin tenaga besar itu efek dari banyaknya aksen-aksen hitam ini dari stiker? Enggak. Jadi bedanya itu sebenarnya cuma di settingan ECU-nya aja. Jadi dia mesinnya masih pakai yang sama kayak VW Polo biasa. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya aja. Yuk. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya ini. Sama seperti yang tadi gue bilang, jadi ada aksen hitam ya. Di sini add-on body kitnya, di depan, samping sini, sampai ke belakang, sampai spionnya juga. Tapi ya ini plastiki, jadi nggak dicat. Nah, terus di bawah sini, dia ada stiker VRS-nya. Ya, stiker ini doang sih yang menandakan kalau dia adalah varian VRS gitu. Dan agak gimana gitu ya, kayak stiker strapping motor ya. Kalau gue punya mobil ini sih mendingan gue kletek sih, jadi lebih kelihatan sleeper juga. Terus kita lihat ke bagian peleknya. Peleknya ini beda ternyata sama unit yang kita lihat pas di IMS 2018. Kalau yang waktu itu kan 16 inci ya, dan bentuknya juga beda, dia jari-jarinya tuh sama besarnya gitu. Kalau yang ini tuh dia beda. Jari-jarinya tuh ada yang kecil, ada yang besar, dan ukurannya 15 inci. Bannya dia pakai ban Apollo R15. Kenapa pakai bannya Apollo ya? Mungkin biar mirip kayak nama mobilnya gitu. Apollo. Oh ya, satu lagi hal yang ngebedain dia sama VW Polo yang biasa. Atasnya ini dia warna hitam. Lagi-lagi kelihatan kayak stiker. Tapi ini bukan. Kalau ini dicat, tapi dia doff gitu, doff. Jadi dia nggak mengkilap. Oke, kita lihat ke bagian belakang. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya si VW Polo VRS ini. Nah, sebenarnya sih kalau dibandingin sama VW Polo yang 180 biasa, itu cuman beda di aksen-aksen warnanya doang. Jadi kayak misalnya di sini spoilernya warna hitam sama kayak warna atapnya ya. Tapi kalau atapnya itu doff, kalau yang di sini dia gloss. Nah, terus di bawah spoiler di sini ada defogger, ada wiper juga, dan di sini sih kelihatannya clean banget ya. Cuman sayang di bagian lampunya itu ya. Lampunya tuh dia belum menggunakan LED, jadi dia masih bohlam yang biasa. Woi, ngantuk, Waduh, mukanya di sini bukan di situ. Ngantuk Kenapa, kemarin. kenapa? Abis ngedit semalam bang, aduh. Ngantuk? Iya. Oh ya, bentar. Wah, bisa kacau nih syuting kalau lu ngantuk nih, mendingan lu minum ini nih. Kopi Ko 78. Wah, makasih bang Gret. Yoi. Wah, gila.
Jadi gue tuh kalau misalnya lagi syuting atau lagi nyetir, gue selalu bawa kopi ke-78 biar gue nggak ngantuk. Tapi ini enak sih, seger banget. Enak kan? Enak. Iya. Tambah ya? Minum. Oke. Udah, segar. Kita lanjut yuk. Lanjut. Sip. Udah, bisa lanjut lagi? Oke, siap. Nah, tadi habis ngomongin lampu, sekarang kita ke bagian bawah. Di sini ada sensor parkir 4 buah. Tapi dia belum punya kamera, jadi cuma sensor parkir doang. Dan di bawahnya itu, sama kayak VW Polo yang biasa, dia ada add-on body kit, cuma yang ini warna hitam. Ini warna hitamnya dicat atau belum dicat bahkan ya, makanya warnanya hitam. Nah, terus di bawah sini, itu kelihatannya kosong, nggak ada apa-apa. Padahal kan ini versi yang VRS gitu ya, versi lebih kencang, harusnya knalpotnya dikasih, apa ya, kasih muffler cutter gitu, atau misalnya ganti knalpot, bahkan ini nggak kelihatan ada knalpotnya. Kayak kurang maco ya gitu ya, gimana ya? Sayang banget sih di bagian situ. Terus seperti VW lainnya, dia kan clean look ya. Sampai bagasinya aja itu di sini bukanya. Nah, di balik logonya. Oke, dalamnya kita udah bahas di video sebelumnya. Sekarang kita langsung masuk ke dalamnya aja. Yuk. Oke, sekarang kita udah di dalam VW Polo VRS. Dan poin pertama yang pengen gue highlight itu adalah posisi duduknya. Jadi buat orang yang setinggi gua 180 cm dan badannya lebih sehat daripada kalian, itu susah banget cari posisi duduk yang enak di mobil small hatchback. Tapi lain soalnya kalau misalnya di VW Polo ini, gue bisa dapat posisi yang menurut gue cukup ideal buat gue ya. Jadi ini kakinya ngelonjor, meskipun nggak sengelonjor sedan sih. Tapi buat kelas hatchback tuh kayaknya nggak ada yang kayak gini nih posisi duduknya. Ya, terus buat pengaturan kursinya sih dia ada ya naik turun, ada reclining, ada maju mundur, tapi semuanya masih manual, belum ada elektrik. Dan setirnya ini memang bentuknya mirip sama kayak VW pada umumnya ya, kayak Tiguan juga mirip-mirip kayak gini nih. Jadi dia bentuknya tuh bawahnya udah flat bottom dan udah dilapisin kulit yang buat dipegang itu enak banget. Kulitnya nggak kasar. Dan satu poin yang gue nggak sangka dari mobil ini tuh dia pengaturan setirnya bisa tilt dan teleskopik. Ini sangat membantu buat ini ya dapetin posisi ideal ya. Nah ini udah pas nih, kunci. Nah, tapi memang sayang dia di belakangnya belum ada pedal shift. Jadi dibuat manual mode-nya masih pakai shifter di sini. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin desain dari interior ya, kayak dari dashboard, door trimnya ini memang kelihatan agak kuno ya, apalagi dibandingin sama kompetitornya tuh sekarang yang bentuknya tuh udah kayak bertingkat-tingkat gitu ya. Ini tuh dia masih plastik, meskipun sih buat kualitinya bagus ya. Terus di luar pintunya tuh dia ada kayak peredam gitu yang bentuknya kayak bludru. Terus di sini juga detailnya bagus. Handle pintunya di sini dia besi ya, bukannya plastik biasa, ini warna aluminium begini. Dan dia buat unlock dan lock door-nya dia ada di bagian sini. Jadi ini seposisian sama door handle. Jadi kalau misalnya kita pegang ini buat buka tutup kunci tuh enak. Bisa buat main. Nah, terus di bawah kisi-kisi AC-nya di sini ada tombol. Tombolnya sih cuma 3 sih. Ada buat matiin hidupin traction control, ada buat defogger sama lampu hazard. Terus di bawahnya di sini ada head unit yang layarnya kecil banget, tapi meskipun layarnya kecil dia udah bisa mirroring sama handphone kalian loh ya. Nah, terus di bawahnya di sini ada pengaturan AC yang di sini pakai knob tapi udah ada layarnya, udah digital. Dan dia juga udah bisa auto AC-nya. Nah, terus di bawah AC-nya sini ada storage nih yang lumayan gede dan bisa naruh botol juga. Jadi dia ada kayak pegangan buat botol gini supaya botolnya nggak goyang-goyang gitu. Nah, gimana tadi abis minum kopi ke-78? Masih ngantuk nggak? Nah, tuh kan. Pegang kamera jadi lebih stabil tuh. Oke, sekarang kita langsung jalan aja. Nah, oke, sekarang kita udah bawa jalan si Polo VRS ini. Dan pertama kali hal yang gue rasakan itu ya, setirnya. Ini nggak bisa bohong gue, ini setirnya enak banget. Dan genggamannya juga kalau buat gue ya, ini enak. Meskipun kalau menurut beberapa orang, katanya ini kulitnya dia memang agak licin sih. Jadi kalau misalnya tangan basah, itu nanti agak slippery gitu ya. Ini bahkan licinnya tuh lebih licin dari setir Maximum Tune nih. Selain itu, setirnya ini menurut gue, dia bobotnya pas banget. Jadi buat selera gua, setir bobot yang kayak gini tuh pas. Jadi nggak keentengan, nggak keberatan juga. Dan feedbacknya ini bagus banget. Jadi kalau misalnya ngomongin setirnya nih ya, menurut gua setirnya ini komunikatif. Jadi gua tuh bisa membaca jalan ini dengan baik. Jadi kalau misalnya gua mau kayak manuver gitu, gua bisa lebih pede pakai mobil ini. Nah,
Kalau soal suspensinya gimana? Suspensinya ini ala-ala mobil Eropa, jadi dia tuh agak kaku sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak dia lewatin jalan-jalan nggak rata, itu memang masih berasa mobilnya goyang-goyang, tapi halus, lembut. Jadi nggak mental-mentul gitu. Dan surprisingly, performa seperti ini tuh bisa didapat padahal suspensi belakangnya masih pakai torsion bar. Itu gue amazed nih. Gimana nyetingnya bisa kayak gini? Mestinya semua mobil-mobil hatchback tuh dibikin gesit kayak gini ya. Jangan kayak mobil gue berasanya berat banget gitu pada mobil kecil. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal handlingnya ya. Handlingnya itu dia tuh sharp banget, jadi kayak berasa lincahnya gitu. Meskipun sih dia nggak se-pointy Ford Fiesta. Kalau Fiesta itu kan dia rasanya gesit banget gitu ya. Kalau yang ini tuh dia nggak kayak Fiesta, tapi dia nggak bisa dibilang pelan juga. Cuman kan dia memang tenaganya udah di-upgrade gitu ya. Tapi mesinnya aja yang di-upgrade, jadi dia suspensinya nggak. Meskipun sih suspensinya udah enak, tapi buat menyeimbangi tenaganya itu alangkah lebih baik kalau misalnya suspensinya juga di-upgrade ya. Karena kalau misalnya kita udah bener-bener lagi pakai mobil ini tuh buat nikung-nikung gitu, itu masih berasa understeer-nya. Terus ditambahnya lagi nih ya, dia masih pakai ban Apollo. Ban yang sama kayak Polo yang 180 gitu. Kenapa gitu pakai ban Apollo? Tapi ya meskipun pakai ban Apollo masih dapat gripnya nggak kayak itu sih, nggak kayak S-Cross ya. Kan sama tuh Apollo juga. Cuma kalau S-Cross kan belok 60 aja tuh udah inget Tuhan gitu. Kalau ini sih masih pede meskipun agak understeer. Dan kalau misalnya kalian pengen beli mobil ini buat slalom gitu ya, kita coba aja nih. Tuh, dia gripnya masih oke, dan mobilnya seperti yang gue bilang tadi, lincah. Cuma sayang gitu ya. Coba aja kalau misalnya kaki-kakinya, suspensinya, rem, sama pemilihan bannya yang lebih bagus lagi gitu ya. Pasti mobil ini jadi ya gila bro. Nah, terus sekarang kita ngomongin performanya nih. Jadi, V-Polo VRS ini tuh dia udah di-upgrade tenaganya jadi 140 horsepower. Kalau misalnya Polo yang biasa itu kan 105 ya. Dan kalau misalnya kalian lihat dari angka itu, kayaknya perbedaannya nggak banyak gitu ya. Kalian harus ingat, kalau mobil ini tuh udah kecil, enteng lagi. Apalagi torsinya 230 Nm. Nggak percaya? Kita coba aja. Kita gas ya. Wow. Wow. Oh, gila. Wow. Oke. Pokoknya kalau misalnya kalian punya kesempatan nyobain si Polo VRS ini ya, jangan lupa ngerem. Hashtagnya berubah, jangan lupa ngerem. Karena kalau misalnya kalian udah injek pedal gas sekali, wah gila, itu kayak langsung enjoyment gitu. Gue langsung demen banget dan gue rem, pokoknya intinya rem. Jadi setelah gue coba tadi udah gas, itu memang kalau dibandingin sama kompetitor sekelasnya itu nggak ada apa-apanya. Ini tenaganya memang, ya tenaganya nggak bohong di paper ya. Itu memang bener-bener mantep banget deh, gue susah ngejelasinnya. Jadi si VRS ini bisa lah ya nempel VRZ lah ya. Yang kadang-kadang kan kalau di tol suka gimana gitu ya. Jadi nggak malu-maluin lah, bisa ngejar dia lah. Nah, tapi sayangnya si Polo VRS ini meskipun tenaganya besar, dia rem belakangnya masih tromol. Padahal kompetitor-kompetitornya dia yang powernya di bawahnya itu rem belakangnya sekarang udah pada pakai cakram. Jadi kalian mesti lebih bijak lagi kalau mau injak gas di mobil ini ya. Jangan ngegas mulu. Seperti tadi gue bilang, jangan lupa ngerem. Terus soal transmisinya, si VW Polo VRS ini dia pakai transmisi dual clutch 7 percepatan. Dan buat pergantian giginya itu halus banget dan cepet. Jadi kalau misalnya kita ganti ke manual mode ya, terus kita agak gas nih. Tuh, dia shiftingnya nggak berasa, tiba-tiba udah kenceng aja gitu. Nah, tapi sayangnya di manual mode-nya ini cuma bisa kita dapat di mode D.
Jadi kalau misalnya kita pindahin ke sport mode, dia sport mode-nya masih yang pakai ini ya, pakai shifter ya, S. Kita nggak bisa manual mode. Padahal kan gimana ya, kalau udah sport mode tuh enaknya pakai manual gitu. Apalagi kalau misalnya ada shifternya, pasti lebih ya gila bro gitu lagi. Banyak yang bilang kalau transmisi dual clutch itu kan katanya kalau dipakai buat macet-macetan itu endut-endutan ya. Nah sekarang kita bikin aja kayak simulasi lagi macet. Itu kayak gimana kalau misalnya stop and go. Sekarang kita coba nih. Dan surprisingly dual clutch di VW Polo ini nggak berasa endut-endutan tuh, berasanya halus aja. Kalau misalnya kita cobain ke mode sport deh, sport gitu. Terus kita jalan juga. Stop and go, kita berhenti, jalan lagi, enggak kedutan, dan gue kira bakal endutan juga, ternyata enggak ya. Menurut gue ini masih wajar banget loh, dan nyaman buat dipakai harian kalau misalnya kondisinya kayak gini. Tuh. Enak ya ternyata ya. Nah, karena ini adalah mobil small hatchback, jadi kan kesannya harusnya ini ya, praktis gitu ya. Kita coba putar balik. Radius putarnya gimana? Ya, berarti ini seperti layaknya small hatchback ya. Dia radius putarnya kecil, jadi itu bagus. Nggak kayak kompetitornya yang senyum mulu. Nah, meskipun mobil ini kan udah pakai add-on body kit ya, jadi harusnya ya tingginya harusnya ground clearance-nya mengurang sedikit sih, tapi masih bagus. Jadi kalau misalnya ada jalan-jalan kayak polisi tidur gitu ya, ini nggak gampang mentok. Nah sekarang gue mau ngomongin visibilitas dari si Polo VRS ini. Kalau misalnya kita lihat kiri kanan gitu ya, ini visibilitasnya cukup bagus. Pilar aja sih memang agak tebal, apalagi di bagian sininya. Dan yang gue masalahin itu adalah spionnya. Spionnya tuh kecil banget, paling 15 cm kali, cuman segini doang spionnya. Jadi kalau misalnya kita mau pindah jalur gitu ya, ini mesti agak begini nih. Jadi kita badannya mesti agak maju supaya lebih kelihatan lagi. Dan masih di bagian visibilitas juga, kalau misalnya kita mau parkir, sayangnya dia belum ada kamera. Meskipun udah ada sensor sih, cuman sayang ya mobil sekarang kan udah ada kameranya gitu ya. Dia belum ada. Jadi itu ya kalau misalnya kalian udah terbiasa sama teknologi gitu ya, terus disuruh nggak pakai kamera lagi, kadang-kadang agak ini ya, agak kaku ya kayak gue ya, mesti ngadep belakang dulu. Nah terus kalau misalnya kita ngomongin fitur di mobil ini, belum banyak fitur yang auto. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar ini udah auto wiper gitu ya, di unit yang ini belum tuh, berarti mereka memang belum. Terus kalau misalnya ada yang bilang juga lampunya udah auto, India belum ya. Jadi lampunya tuh masih kita nyalain biasa, dan keren nyalainnya nggak di belakang setir sini. Dia nyalainnya di sini nih. Kayak knob kompor gitu bentuknya. Jadi intinya di mobil ini nggak banyak yang auto-auto. Yang auto cuma 2. Auto kenceng sama Das Auto. Slogannya VW Jerman. Waduh, ada yang lagi main golf tuh. Ya sayang mobilnya Polo ya, bukan golf. Oke, jadi kesimpulannya, VW Polo VRS ini cocok buat kalian yang memang pengen mobil small hatchback tapi anti mainstream, jadi beda dari yang lain gitu. Dan tentunya kenceng ya. Jadi mobil ini tuh dia punya kelebihan, dia tuh memang performanya lebih tinggi dibandingkan dengan mobil sekelasnya yang dijual di pasar Indonesia. Dan di bawahnya tuh enak banget ya, mobil sekelas ini kayaknya nggak ada yang rasa di bawahnya kayak gini. Dan posisi duduknya juga buat orang yang gede kayak gue, ini enak banget buat nyetir di dalam mobil ini. Tapi memang masih ada kekurangannya, kayak misalnya desainnya itu udah agak kuno ya, mengingat kalau misalnya di luar sana udah keluar yang versi barunya gitu, kondisi ini masih yang kayak begini, dan dia gimmicknya kurang, nggak kayak mobil-mobil Jepang gitu. Nah, oke gitu aja. Tunggu dulu. Sebelum closing, gue mau kasih kalian satu tips. Jadi, gue punya tips buat kalian yang kalau misalnya lagi nyetir, terus ngantuk. Saran gue, kalian mendingan istirahat dulu deh. Tapi, kalau misalnya kalian masih banget harus nyetir,
mendingan buruan kalian ambil Kopiko 78. Pasti lebih seger, ngantuk pun hilang. Jadi, gitu aja review dari kita. Kalau misalnya kalian suka, like, komen di bawah, subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe. Dan terakhir, gue Grady, jangan lupa makan dan sedia selalu Kopiko 78, teman pas di perjalanan. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah! Kompetitornya yang senyum mulu. Astagfirullah, kedengeran. Kenceng banget, Bu, ngomongnya, Bu. Gue bener-bener bisa pede dan bisa, ini banyak banget gini. Nah, jadi kalau, ada lagi.